Kita berjumpa kembali dalam seri eksposisi Kitab Wahyu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Wahyu pasal pertama, ayat yang pertama. Tapi kita akan membahas kalimat kedua dari ayat yang pertama. Nah, saya akan membacakan keseluruhan ayat Wahyu 1 ayat 1. Tapi nanti kita hanya akan membahas kalimat kedua. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, kalimat yang akan kita pelajari adalah kalimat kedua yang berkata, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, di dalam teks firman Tuhan ini kita membaca mengenai keberadaan dari satu sosok yang disebut sebagai malaikat. Nah, memang di dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, istilah malaikat dalam istilah Ibrani malak, di dalam istilah Yunani angelos. Nah, itu bisa menunjuk kepada utusan, baik itu utusan yang bersifat ataupun utusan yang bersifat supra alamiah yang kita kenal sebagai makhluk yang disebut malaikat, tapi juga bisa menunjuk kepada utusan yang bersifat material seperti halnya manusia yang kita kenal atau yang kita ketahui. Nah, jadi istilah angelos atau malak bisa menunjuk kepada makhluk supra alamiah ataupun makhluk natural atau material atau alamiah seperti halnya manusia. Nah, namun waktu kita membaca kitab Wahyu, kita kemudian akan mendapati bahwa istilah malaikat yang digunakan dalam kitab Wahyu itu bukan menunjuk kepada makhluk yang bersifat alamiah atau natural, tapi menunjuk kepada satu makhluk yang bersifat spiritual. Nah, jadi di dalam kebudayaan ataupun di dalam pemikiran orang-orang Kristen, kita sebenarnya tidak asing dengan istilah ataupun konsep para malaikat. Nah, meskipun demikian tidak berarti bahwa pengertian kita benar atau berdasarkan pada informasi yang tepat dari apa yang Alkitab ajarkan tentang malaikat. Nah, itulah sebabnya sebelum kita membaca lebih lanjut mengenai apa yang Alkitab atau kitab Wahyu nyatakan, kita akan sedikit mendiskusikan mengenai bagaimana pandangan Alkitab secara keseluruhan mengenai para malaikat. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk memberikan sebuah definisi mengenai malaikat, nah malaikat di sini dalam pengertian makhluk supranatural. Nah, bagaimana kita harus memahami malaikat? Nah, malaikat di dalam satu buku ditulis oleh Wayne Grudem. Dia menulis sebuah buku sistematik teologi dan di salah satu babnya dia membahas mengenai malaikat dan memberikan definisi yang cukup baik. Nah, jadi malaikat itu dipahami sebagai satu sosok spiritual created being atau sebuah makhluk rohani yang diciptakan. Nah, jadi istilah makhluk rohani yang diciptakan menegaskan kepada kita bahwa malaikat itu bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan seperti halnya manusia. Nah, tetapi berbeda dengan manusia, di mana manusia memiliki unsur spiritual dan unsur material. Nah, malaikat tidak memiliki unsur material. Maka malaikat adalah makhluk yang bersifat rohani. Tapi sama juga dengan manusia, bahwa malaikat dan manusia sama-sama merupakan makhluk yang dicipta dengan moralitas, makhluk yang dicipta dengan kesadaran akan benar dan salah. Kesadaran akan mengetahui mana yang tepat, mana yang
tidak benar, mana yang seharusnya dan mana yang tidak boleh yang tidak boleh dilanggar. Nah, artinya bahwa baik malaikat baik manusia kita punya moralitas. Nah, itulah sebabnya maka kita membaca di dalam Alkitab ada malaikat-malaikatnya tertentu yang melanggar batasan aturan-aturan yang Allah tetapkan sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka disebut sebagai malaikat yang jatuh dalam dosa. Ini kita sebut sebagai iblis ataupun setan. Nah, jadi kita membaca di dalam kitab suci, memang malaikat itu ada. Malaikat itu adalah makhluk yang bersifat spiritual. Dia adalah ciptaan dan dia adalah makhluk yang seperti halnya manusia, dicipta dengan kesadaran moral. Nah, jikalau kita membaca Alkitab, kita juga akan menemukan bahwa ternyata ada beberapa kategori daripada malaikat. Nah, setidaknya kita membaca ada 3 kategori malaikat yang berbeda. Nah, kategori yang pertama itu adalah malaikat yang disebut sebagai kerubim. Nah, jika kita membaca Kejadian pasal yang ketiga, di sana kita membaca ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan Tuhan menempatkan kerubim di sana. Nah, kerubim ini digambarkan sebagai seorang malaikat penjaga, malaikat yang bertugas untuk menjaga kesucian keadilan Tuhan, menegakkan kebenaran Tuhan. Nah, bahkan barangkali kita juga dapat mengatakan bahwa kerubim merupakan bagian daripada malaikat perang Allah. Nah, selain kerubim, Alkitab juga menyebut ada malaikat-malaikat tertentu yang hadir di dalam ibadah dalam sebuah penyembahan pemuliaan Tuhan, dan malaikat-malaikat ini disebut sebagai serafim. Dan itulah yang kita baca ketika misalnya saja kita membaca dalam kitab Yesaya. Yesaya di sana melihat kemuliaan Tuhan dan di dalam penglihatannya Yesaya melihat ada malaikat-malaikat Allah yang menyembah Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan, mereka berseru suci, suci, suci. Nah, malaikat yang hadir di dalam yang dilihat Yesaya dalam penyembahan kepada Tuhan ini disebut sebagai serafim. Nah, selain serafim, kita juga melihat di dalam Alkitab ada juga malaikat-malaikat yang disebut sebagai makhluk-makhluk hidup. Nah, jikalau kita membaca misalnya saya kitab Wahyu, di sana kita mendapati ada malaikat-malaikat yang dilihat oleh Yohanes dalam wujud berbagai makhluk hidup. Ada yang berwujud singa, ada yang berwujud elang, ada yang berwujud mirip manusia, ataupun berwujud seperti banteng. Nah, jadi kita melihat bahwa ada kelompok yang juga hadir di dalam kitab Wahyu, hadir di dalam di seputar tahta Allah. Nah, malaikat-malaikat ini berbeda dengan kerubim, berbeda dengan serafim. Nah, mereka disebut sebagai malaikat-malaikat ini disebut sebagai makhluk-makhluk hidup, makhluk-makhluk yang hidup. Nah, itu digunakan oleh Alkitab. Nah, selain 3 kategori malaikat itu, kita juga menemukan bahwa di dalam Alkitab ada 3 nama yang digunakan untuk menyebut malaikat. Nah, nama pertama adalah Michael. Nah, Michael ini disebut sebagai the Archangel. Artinya Michael ini adalah sosok malaikat yang memiliki peran dan memiliki role sepertinya istimewa di dalam dunia para malaikat. Dia berperan sebagai kepala daripada para malaikat. Bahkan di dalam Alkitab diperlihatkan bahwa malaikat ini berseteru, mereka berlawanan dengan malaikat-malaikat kejahatan atau malaikat yang jatuh dalam dosa. Nah, sehingga banyak orang percaya bahwa Michael adalah kepala daripada malaikat perang Allah. Nah, selain Michael, kita juga membaca ada malaikat yang lain yang namanya disebut yaitu Gabriel. Nah, berbeda dengan Michael, Gabriel adalah malaikat yang memiliki peran menjadi utusan Tuhan, menyampaikan pesan ataupun menyampaikan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada manusia. Dan itulah yang kita lihat di dalam Injil Lukas, malaikat Gabriel diutus untuk menemui Maria. Nah, itulah 2 nama malaikat yang ada di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya ada istilah ketiga yang disebut sebagai malaikat Tuhan. Nah, istilah ini berbeda dengan malaikat, digunakan berbeda dengan yang lain, sebab istilah malaikat Tuhan seringkali digunakan untuk membicarakan Tuhan sendiri.
Misalnya saja dalam perjumpaan Hagar dengan malaikat Tuhan. Nah, walaupun Alkitab menggunakan istilah malaikat Tuhan, tapi sosok malaikat Tuhan menunjuk kepada Tuhan sendiri. Nah, itulah beberapa hal mengenai para malaikat. Nah, jadi kita melihat malaikat memiliki peran, memiliki role yang berbeda-beda. Mereka adalah ciptaan, kecuali malaikat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Nah, di dalam kitab Wahyu kita membaca bahwa ada malaikat yang diutus Tuhan menyampaikan wahyu kepada Yohanes. Nah, jadi di dalam perjanjian lama dan juga ini dalam perjanjian baru kita mendapati bahwa cara Tuhan di dalam menyampaikan wahyunya bisa bermacam-macam. Umumnya Tuhan berbicara kepada manusia melalui seorang nabi. Tapi ada kalanya Tuhan juga memakai para malaikat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah, di dalam literatur perjanjian lama, perjanjian baru, ataupun literatur Alkitab, nah literatur yang mencatat mengenai wahyu Tuhan yang dinyatakan melalui penglihatan, di mana penglihatan itu disampaikan umumnya melalui para malaikat, nah itulah yang disebut sebagai sastra apokaliptik. Nah, jadi apa tujuan daripada Yohanes mengatakan bahwa wahyu yang dia terima dari Tuhan disampaikan melalui perantaraan para malaikat. Nah, sesungguhnya yang Yohanes ingin tegaskan, yang ingin sampaikan adalah bahwa apa yang dia sampaikan, bahwa wahyu tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah yang hendak dia sampaikan adalah sesuatu yang dapat dipercayai. Kenapa dapat dipercayai? Karena Yohanes dia menerima wahyu itu dari Tuhan, dan bahkan Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menolong Yohanes mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui wahyu yang dia sampaikan. Nah, itulah sebabnya maka penyebutan malaikat di dalam wahyu pasal yang kedua ini penting. Wahyu pertama dalam kalimat yang kedua ini penting karena hal itu menegaskan bahwa apa yang Yohanes hendak sampaikan mengenai kerajaan Allah, mengenai pemerintahan Allah adalah suatu ajaran yang harus diterima, yang harus dipahami, yang harus diterima, dipahami, tetapi juga menjadi kekuatan, dijadikan kekuatan oleh umat Tuhan. Nah, itulah alasannya kenapa Yohanes kemudian menjelaskan bahwa wahyu yang dia terima dari Tuhan disampaikan dengan pertolongan para malaikat. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Wahyu pasal pertama ayat yang pertama pada kalimat yang kedua ini? Nah, hal yang kita bisa pelajari adalah yang pertama, dalam Alkitab kita membaca mengenai para malaikat, bahwa para malaikat itu ada, real, walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi para malaikat itu ada dan real, dan dia bekerja melayani tujuan Allah di dalam pekerjaannya di dunia ini. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita boleh perhatikan di zaman sekarang. Kenapa? Karena pemahaman kita terhadap para malaikat kebanyakan berasal dari film-film. Dan terkadang pemahaman kita terhadap para malaikat keliru. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa para malaikat itu ada. Malaikat itu real. Alkitab berulang kali menyatakan kehadiran mereka. Dan barangkali kita bertanya, kenapa di zaman sekarang kita tidak lagi melihat atau kita tidak lagi mengalami perjumpaan-perjumpaan personal dengan malaikat. Nah, maka jawabannya adalah jikalau di dalam perjanjian lama Alkitab dan perjanjian baru diperlihatkan bahwa malaikat adalah utusan Tuhan di dalam menyampaikan wahyu Tuhan, maka karena wahyu Tuhan, apa yang Allah nyatakan kepada manusia sudah lengkap, maka tentu Tuhan tidak lagi membutuhkan para malaikat untuk menyampaikan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki seluruhnya ada di dalam kitab suci, sehingga kita otomatis tidak lagi membutuhkan kehadiran para malaikat untuk mengerti wahyu Tuhan. Nah, namun tidak berarti bahwa para malaikat tidak ada dan tidak bekerja di dalam melayani kehendak Tuhan dalam dunia ini. Nah, kita membaca di dalam Alkitab berulang kali bahwa para malaikat terlibat dalam melindungi umat Tuhan. Malaikat melindungi Daniel, malaikat bekerja melepaskan Petrus. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan dapat memakai para malaikat di dalam melindungi umat Tuhan,
membantu kita di dalam berperang melewati pergulatan-pergulatan hidup. Hanya kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi kita tidak bisa melihat kehadiran para malaikat, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, tapi tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Begitu juga ketika kita beribadah. Nah, ketika kita beribadah, maka ibadah yang diselenggarakan itu bukan hanya dihadiri oleh orang-orang percaya, tapi para malaikat ikut serta di dalamnya. Nah, itulah sebabnya penting sekali bagi kita yang hidup di zaman modern ini menyadari realitas bahwa dunia ini bukan hanya yang kelihatan, tapi ada dunia yang tidak kelihatan. Tuhan menciptakan hal-hal yang kelihatan dalam dunia ini, tapi juga ada hal-hal yang bersifat invisible yang Tuhan ciptakan. Merekalah para malaikat. Dan kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan para malaikat, Tuhan menciptakan kita, Tuhan menciptakan apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa pemahaman kita, pengetahuan kita sangatlah terbatas. Apa yang kita pahami, apa yang kita dapat pikirkan itu terbatas kepada hal-hal yang dapat kita lihat dan kita jangkau dengan pikiran dan mata kita. Tapi sesungguhnya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, Tuhan ciptakan yang tidak bisa kita lihat dengan mata lahiriah. Itulah sebabnya maka manusia harus rendah hati, manusia harus percaya bahwa kita tidak mengetahui segala sesuatu. Tetapi kembali, tugas kita adalah fokus kepada apa yang kita mampu pahami, apa yang mampu kita mengerti dari kitab suci, dan kita menjalankan sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, jadi sekali lagi kitab Wahyu, di dalam Wahyu pasal pertama ayat yang pertama bagian B, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tugas malaikat salah satunya adalah menjadi perantara Tuhan, menyampaikan wahyu Tuhan, dan itulah yang malaikat kerjakan dalam penglihatan yang Yohanes alami. Tapi sekali lagi kita harus berhati-hati. Jangan kita kemudian menyimpulkan bahwa malaikat sampai sekarang masih mengerjakan hal yang sama. Tidak. Malaikat bekerja dalam dunia ini ya, tapi dia tidak lagi menyampaikan wahyu yang baru kepada manusia. Kenapa? Karena semua hal yang Allah ingin nyatakan dalam wahyu Allah sudah lengkap dalam kitab suci. Nah, jadi sekali lagi penting bagi kita untuk mempercayai apa yang Yohanes sampaikan, karena ini berasal dari wahyu Allah, dan Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong Yohanes mengerti wahyu yang Tuhan ingin sampaikan. Kiranya pelajaran hari ini menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.